sejahtera bagi kita semuanya. Mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu, mari kita naikkan pujian sampai akhir hidupku.
Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati Bu Tatiana yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan kiranya firman-Mu tanamkanlah ke dalam hati kami sebagai pedoman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi anak-anak yang terkasih di dalam Kristus. Sekarang anak-anak pasti akan dengan mudah dapat menemukan orang yang pintar bahkan cerdas. Anak-anak akan gampang menemukan gelar doktor, mulai dari dokter ahli dan dokter palsu sampai profesor, master. Anak-anak akan dengan mudah menemukan itu. Anak-anak juga akan dengan mudah di zaman sekarang yang dikatakan sedang krisis, kita sedang susah, tapi menemukan mobil mewah, Mercy, Ferrari yang buat nyumbang masker, Lamborghini. Anak-anak juga akan menemukan handphone dengan harga yang fantastis, puluhan juta. Kalau di zaman ini anak-anak juga akan dengan mudah menemukan orang yang ganteng. Orang yang ganteng atau orang yang cantik. Orang yang cantik sekarang gampang. Ada yang 3 bulan sekali ke salon, ada yang sebulan 3 kali ke salon, ada yang setiap akhir pekan ke salon. Zaman sekarang orang bisa merubah penampilannya sehingga mereka bisa menjadi cantik atau ganteng. Nah, pertanyaannya, apa yang sulit dicari sekarang? Di masa ini yang sulit dicari adalah orang yang jujur atau orang yang tulus. Ketika Bu Ana jalan-jalan ke toko buku di Gramedia itu, yang dipasang buku-buku dengan judul yang menarik. Trik cara mempengaruhi pembeli. Trik cara mempengaruhi lawan bicara. Dan banyak lagi judul-judul bagaimana memanipulasi, bagaimana mempengaruhi orang lain, atau sudah menjadi hal yang menarik ditemukan zaman sekarang, bagaimana menjadi trik atau zaman trik. Anak-anak, pertanyaan itu menarik. Mari kita siapkan Alkitab kita. Kita buka Mazmur 64 ayat 1 sampai dengan 5. Di Mazmur 64 ayat 1 sampai dengan 5. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Ya Allah, dengarlah suaraku pada waktu aku mengadu. Jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat. Sembunyikanlah aku terhadap persepakatan orang jahat, terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan, yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikkan kata yang pahit seperti panah, untuk menembak orang yang tulus hati dari tempat yang tersembunyi. Sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut. Sudah tertulis di Mazmur ketika zamannya Daud, orang yang tulus difitnah. Karena orang tulus itu akan diangkat Allah. Dan dari orang tulus akan ada hal yang dibagikan. Anak-anak, di masa itu Daud mengalami pergumulan. Saul berulang kali mengatakan ingin membunuh Daud. Saul berkali-kali kepada banyak orang ingin membunuh Daud. Dan pada waktu itu pun Daud juga punya kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi Daud tidak melakukan karena ketulusan hatinya. Nah, orang yang tulus seperti Daud dari zaman dahulu sudah membuat orang lain gregetan, sudah membuat orang lain menjadi iri ketika orang lain, orang yang dunia, orang yang mementingkan kepentingan dagingnya,
merancangkan untung. Orang yang tulus, orang yang jujur tidak berpikir untung. Dia hanya melakukan hal yang baik dan benar. Semoga anak-anakku terkasih mampu menjadi pemenang jiwa, mampu menjadi orang tulus di masa kesesakan ini. Tetap jujur di dalam mengerjakan tugas. Ada banyak tawaran di dalam mengerjakan tugas. Meminta jawaban teman, meminta orang lain mengerjakan karena tidak ada pengawasan dari Bapak Ibu guru. Kalian mengerjakan di rumah, tapi semoga anak-anak dapat jujur dan tulus mengerjakan tugas-tugas dari sekolah, juga melakukan banyak hal yang lain yang dimana banyak tawaran. Kalian bisa mendapatkan untung dengan membuat sesuatu lebih mudah atau curang, tetapi anak-anak lebih memilih untuk tulus dan jujur dalam mengerjakan segala sesuatunya. Meski berjalan lambat, orang tulus, orang jujur akan selalu menjadi pemenang. Tetapi meski cepat untung, orang yang curang akan menuai kecurangannya. Amin. Baik anak-anak, mari kita akan bersama-sama mengakhiri renungan pada pagi hari ini dengan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami sebagai manusia, sebagai seorang anak, kami harus tetap memegang teguh tentang pentingnya kejujuran. Terima kasih untuk Daud yang sudah menceritakan banyak hal dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berkaca dari Daud yang hidup jujur di hadapan Tuhan. Daud yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sekalipun Daud tahu dan mampu membalasnya, tetapi dengan jujur dia mengatakan di dalam hatinya tidak baik untuk dilakukan. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur buat Bu Tatiana yang sudah menyampaikan kebenaran ini buat kami. Berkati hamba-Mu Bu Tatiana di dalam setiap pelayanan yang dikerjakan, buat setiap apapun yang direncanakan di dalam hidupnya. Berkati keluarganya, anak-anaknya, suaminya, di dalam pergumulannya. Tuhan memberkati. Kau pakai hamba-Mu Bu Tatiana menjadi penyambung lidah-Mu buat setiap kami. Tidak lupa Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kami semua yang ada di rumah, yang hari ini sekali lagi mungkin tidak bisa bertatap muka dengan setiap kami sebagai pendidik dan pengajar. Tetapi biarlah kasih dan anugerah yang daripada Tuhan terus melimpah di dalam hidupnya. Berikan kekuatan, kesabaran, serta hikmat yang daripada surga, sehingga anak-anak kami boleh memahami bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang Tuhan izinkan untuk kami bisa memahami tentang rencana Tuhan di dalam hidup kami. Berkati orang tua yang ada di rumah yang mendampingi anak-anak, berikan kesabaran dan kekuatan. Terima kasih, kami menyerahkan semuanya, bahkan sampai keluarga besar Sekolah Kristen Lentera di dalam kami menghadapi hari-hari ini. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya.